Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri BUMN pada kesempatan launching rekrutmen bersama BUMN 2022, Kementerian BUMN itu memiliki target 20% talenta digital di lingkungan BUMN, di mana saat ini jumlahnya masih berkisar di angka 1%, jadi masih jauh sekali. Nah, kebutuhan ini salah satunya dipenuhi melalui proses rekrutmen, sehingga saat ini terbuka lebar posisi yang membutuhkan profil di bidang digital dan teknologi, seperti data analytics, programmer, developer, dan lain sebagainya. Kedepan angka ini berpotensi untuk terus tumbuh, mempertimbangkan bahwa transformasi digital merupakan salah satu prioritas utama dalam transformasi BUMN. Iya, Bu Alexandra, salah satu juga yang menjadi fokus dari Menteri BUMN Erick Thohir ini adalah untuk mendorong peningkatan peranan perempuan di manajemen BUMN. Terkait hal ini, seperti apa kondisi jumlah dari karyawan perempuan di lingkungan BUMN saat ini dan apa yang menjadi peluang dan tantangan? Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir beserta seluruh jajaran berkomitmen tinggi mendukung inklusivitas, gender equality, dan kepemimpinan perempuan. Salah satu wujud nyata dari komitmen dimaksud adalah tercapainya target 15% kepemimpinan perempuan di BUMN pada akhir tahun 2021 yang lalu. Dan kedepannya Kementerian BUMN telah menargetkan sebesar 25% untuk tahun 2023. Hal ini adalah peluang besar bagi talenta perempuan di BUMN, dan untuk mendukung pencapaian dari komitmen ini, Kementerian BUMN beserta BUMN terus menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dari talenta perempuan, baik dari sisi intervensi kebijakan, penyediaan infrastruktur, serta program pengembangan kapabilitas. Fenomena glass ceiling masih banyak terjadi, di mana rasio pegawai perempuan semakin berkurang seiring dengan kenaikan jenjang karir. Salah satu wujud nyata untuk mendobrak hal tersebut adalah dengan dibentuknya komunitas Srikandi BUMN. Komunitas ini menjadi mitra strategis Kementerian BUMN dan BUMN untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan gender equality di lingkungan BUMN. Berbagai program dan intervensi telah dilakukan, di mana salah satunya adalah dengan melaunching Respectful Workplace Policy yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Srikandi BUMN pada peringatan Hari Kartini yang lalu. Srikandi BUMN juga menginisiasi pembentukan komunitas perempuan di masing-masing BUMN untuk mengawal implementasi amanah dari Kementerian BUMN dalam mendorong inklusivitas, kepemimpinan perempuan, serta gender equality. Baik, Ibu Alexandra, kalau bicara pemimpin perempuan di wilayah BUMN ini kan cocok sekali karakternya dengan Ibu sekarang, begitu. Mungkin ada tantangan yang pernah Ibu alami sendiri seperti apa ketika berkarir di BUMN? Ya, mungkin yang bisa saya share gitu ya, apa yang saya alami. Kalau tadi kita bicara mengenai penyediaan infrastruktur, di masa yang lalu belum semua BUMN punya policy penyediaan fasilitas yang akan mendukung para talenta perempuan untuk bisa berkarir dalam jangka panjang gitu ya, meninggalkan anak di rumah dan mungkin juga tinggal jauh dari antara rumah dengan tempat bekerja. Nah, saat ini kita mendorong berbagai kebijakan agar memang benar-benar fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti contohnya nursery room, kemudian juga daycare secara bertahap itu mulai disediakan secara juga merata di setiap BUMN, Mbak Neke. Baik, apakah ini akan melibatkan pihak ketiga juga, Bu, mungkin untuk penyedia daycare? Tentunya hal itu tidak tertutup kemungkinan gitu ya. Kita bisa saja bermitra dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas dimaksud. Baik, berikutnya bagaimana dengan benefit dan peluang yang ditawarkan BUMN kepada karyawan? Karena kalau kita berkaca kepada CPNS kemarin, ini akhirnya banyak juga yang akhirnya menolak begitu karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Di era talent war,
Dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik di lingkungan BUMN, masing-masing BUMN tentunya senantiasa berupaya untuk mengaktualisasikan pengelolaan sumber daya manusia dalam skema peluang karir dan benefit yang ditawarkan kepada pegawai. Nah, setiap BUMN memiliki kebijakan yang berbeda, baik dari aspek gaji dan tunjangan, namun saya ingin tekankan pada kesempatan ini adalah kesempatan bertumbuh dan berinovasi di BUMN, di mana dalam menghadapi tren perekonomian saat ini, inovasi merupakan sebuah keharusan. Oleh karenanya, pintu kesempatan untuk bertumbuh dan berinovasi akan terbuka lebar, dan talenta muda yang digital savvy serta kreatif merupakan salah satu motor dari inovasi berkelanjutan di BUMN untuk menghasilkan terobosan dan gebrakan di masing-masing BUMN. Tidak sampai di situ saja, BUMN juga memiliki program talent mobility yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para talent dari setiap sektor untuk dapat berkarir dan memperkaya exposure di BUMN atau sektor lain, atau sektor yang berbeda maksudnya. Nah, hal ini membuat semakin besarnya peluang bagi para insan BUMN untuk dapat saling berbaur, bersinergi, belajar, sehingga gap yang saat ini masih mungkin terasa akan semakin mengecil seiring dengan berpadunya budaya dan berkembangnya kualitas talent dari masing-masing BUMN. Dengan begitu, setiap individu dapat memberikan nilai tambah terhadap pengembangan dirinya, dan pada saat yang sama juga memberikan kontribusi bagi perusahaan di mana dia berkarya. Selanjutnya, hal yang juga perlu diperhatikan adalah fungsi atau peran dari BUMN, di mana BUMN memiliki dua peran, yaitu sebagai value creator dan juga sebagai agent of development. Hal ini menjadikan BUMN merupakan institusi yang terdepan dalam menyeimbangkan dari sisi kesejahteraan dan sisi korporasi di perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, karyawan yang bergabung dengan BUMN nantinya tidak hanya berkarir untuk dirinya sendiri, namun juga memberikan sumbangsi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.